Oke, halo, makasih ya udah nyempetin datang buat kita wawancara. Kita mau ngobrol-ngobrol dikit nih tentang cedera yang pernah kamu alamin. Nah, nanti itu pertanyaannya seputar proses pemulihan kamu sama gimana kamu menyesuaikan latihan selama masa pemulihan sama setelah masa pemulihan. Untuk pertama, waktu pertama kali kamu cedera tuh apa sih yang kamu rasain? Apakah kamu ada rasa kecewa atau mungkin kamu lebih optimis untuk cepat sembuh? Dari aku sendiri sih pas lomba kan kalau waktu kena cedera itu nggak kerasa. Setelah lombanya baru aku kerasa. Terus agak kaget. Tapi karena juara jadi ya nggak seberapa kecewa sih. Nah, menurut kamu sendiri apa yang paling bikin kamu semangat pengen cepat sembuh? Untuk aku sendiri karena lomba pertama aku udah menang, jadi aku kayak optimis kalau lomba selanjutnya bakal menang lagi. Makanya aku bisa kayak ada dorongan sendiri biar cepet sembuh. Sangat positif vibes sekali. Kemudian selama masa pemulihan, gimana kamu mengatur perasaan kamu biar kamu tuh nggak stres, nggak frustasi karena tangan kamu cedera gitu? Pastinya stres sih, tapi aku pernah searching di Google itu kalau makanan manis bisa meredakan stres. Jadi kalau waktu setelah lomba biasanya aku lebih banyak makan manis gitu. Oke. Kemudian dukungan dari pelatih, teman atau keluarga kamu tuh berpengaruh nggak buat proses pemulihan kamu itu? Sangat berpengaruh karena aku sendiri pengen membanggakan orang tua aku dengan cara memenangkan lomba. Makanya gimana lagi aku juga harus cepet-cepet biar sembuh, biar bisa lomba lagi. Nah, kamu tuh pernah nggak ngerasa pengen nyerah? Terus waktu habis cedera itu kamu ngerasa pengen nyerah tapi akhirnya kamu bisa bangkit lagi. Pernah nggak? Kalau pernah bisa diceritakan. Ya waktu itu pas aku kan lomba ya. Lah rasanya itu kayak pas kena tendang tanganku sakit. Aku mikir bisa kayak tak lanjutin ya. Akhirnya tak lomba kayak biasa main kayak biasa ternyata bisa sampai aku juara 1 gitu. Hebat. Kemudian setelah pemulihan, apa langkah pertama yang kamu lakukan buat ngerawat tangan kamu? Untuk aku sendiri sih pertama tak rendem pakai air panas, tak kompres, terus minta tolong ke temanku buat pijetin, sisanya recovery sendiri. Jadi cuma dibiarin aja gitu ya? Setelah dipijet tak biarin sendiri. Kamu sempat dikasih program latihan ringan atau kayak buat pemulihan khusus gitu nggak dari pelatih kamu? Karena pelatihnya tahu kalau aku itu sedang sakit, pastinya dikasih program yang lebih ringan lagi. Nggak mungkin dikasih yang sama kayak anak yang mau lomba gitu. Menurut kamu ada tantangan tersulit nggak waktu kamu mulai latihan lagi waktu setelah cedera itu? Pastinya ada, karena kan waktu latihan kan juga ada yang namanya push up, itu kan bertumpuan dengan tangan. Jadi aku sendiri masih membiasakan lagi biar gimana pas push up itu nggak sakit tanganku. Kamu pernah nggak ngerasa suatu gerakan tuh bisa bikin kamu takut cederamu tuh kambuh lagi? Pastinya pernah. Nah, menurut kamu gimana cara terbaik buat ngejaga kondisi tangan kamu biar nggak cedera lagi? Dengan cara menurutku sih kayak nggak terlalu aneh-aneh, kayak jungkir balik kayak salto gitulah. Jadi menghindari gerakan yang berlebihan. Betul. Baik. Setelah pulih, kamu langsung bisa latihan penuh seperti sebelumnya atau kamu masih ada waktu adaptasi lagi? Dari aku sendiri pastinya ada adaptasi, kalau nggak salah waktu itu 2 minggu kalau nggak sebulan gitu. Nah, waktu pertama kali tampil lagi di kompetisi, bagaimana perasaan kamu? Apakah masih ada rasa takut atau enggak sama cedera itu? Pastinya pas waktu lomba aku langsung kayak keinget aku cedera lagi nggak. Tapi pas lomba akhirnya lupa sih, kayak trauma itu yang penting main terus biar bisa menang gitu. Nah, menurut kamu, apa hal yang paling penting buat ngebangun rasa percaya diri lagi setelah kamu cedera? Kalau aku sendiri dukungan dari orang tua aku sih, katanya
ya biar bisa menang lagi gitu. Kamu punya cara sendiri apa enggak buat ngatur rasa gugup dan tekanan sebelum tampil? Aku dari ayahku sendiri kalau sebelum lomba dibiasakan berdoa biar gak gugup dan biar bisa menang. Nah, pertanyaan terakhir, kalau kamu bandingin diri kamu sebelum cedera dengan setelah cedera, apakah ada perbedaan dari segi mental, performa semangat, dan dari cara kamu menghadapi latihan? Dari aku sendiri setelah cedera itu kayak ngerasa gak usah ikut lomba lagi, tapi pas sembuh ya gak ada rasa itu lagi, jadi pengen lomba lagi gitu. Oke, makasih ya udah berbagi cerita sama kami. Dari pengalaman kamu, aku jadi makin ngerti kalau pemulihan atlet itu nggak cuma soal fisik, tapi juga tentang mental dan ketekunan. Semoga kamu makin sehat dan makin kuat, dan semakin berprestasi. Makasih. Oke, jadi gini, aku tahu banget rasanya cedera itu kayak gimana, apalagi di pergelangan tangan. Sakit, apalagi nggak bisa latihan, terus rasanya pasti kesel banget. Tapi jangan biarkan pikiran negatif itu menguasai kamu. Serius, dan itu sangat penting buat kamu. Adapun mental itu sangat penting saat cedera. Cedera itu bukan cuma soal badan yang sakit, tapi juga soal mental. Kalau kamu terus ngerasa down, nyalain diri sendiri atau males ngapa-ngapain, proses pemulihanmu itu bisa makin lama dan kamu itu harus lebih kuat secara fisik maupun mental. Nah, adapun beberapa yang harus kamu ingat, seperti terima dulu kondisinya. Saat kamu cedera, itu normal. Semua atlet pasti pernah mengalaminya. Bedanya, yang lebih hebat itu nggak akan pernah jatuh, tapi yang setelah jatuh dia yang bangkit lagi. Kemudian yang kedua itu fokus ke depan, jangan terus mikirin kenapa ya aku seperti ini, dan itu diubah menjadi kayak gimana ya caranya biar aku lebih cepat pulih dan bisa balik lagi latihannya. Nah, setelah itu adapun bagiku latihan mental yang supaya tetap kuat, seperti kayak bayangin hal-hal yang positif. Coba ambil nafas, tenangin diri, terus bayangin kalau kamu lagi latihan dengan lancar tanpa rasa sakit. Visualisasikan kayak gitu bisa bantu kamu untuk menjaga semangat dan kepercayaan diri. Selalu ngomong hal positif dalam diri sendiri. Setiap hari ngomong secara gini langsung, kalau aku kuat dan aku bisa sembuh tiap harinya. Kedengarannya sih sederhana, tapi dampaknya pasti sangat besar bagi kamu. Adapun cari kegiatan lain sementara waktu, kayak kalau emang belum bisa latihan gak apa-apa, coba ganti ke nonton apa baca, bantu rumah atau latihan ringan yang aman. Yang penting kamu harus tetap aktif dan nggak sampai bosan. Ceritain ke orang-orang yang kamu percaya, jangan dipendam sendiri. Kadang ngobrol sama teman, pelatih atau keluarga bisa membuat perasaan lebih lega. Kalau ngerasa berat, cari bantuan. Nggak apa-apa banget kamu cerita ke psikolog atau orang yang mengertiin kamu. Jadi, itu bukan tanda kamu lemah, tapi justru tanda lu pengen sembuh dengan serius. Ingat ya, cedera itu bukan akhir segalanya. Kamu hebat, kamu bisa, dan pasti bisa baik latihan lagi. Sekarang tugasmu itu cuma satu, jaga semangat, ikuti arah dokter, dan jangan sampai menyerah. Kamu kuat, bro. Kamu itu petarung, dan petarung sejati itu gak berhenti gara-gara cedera. Nah, mungkin itu saja motivasi dan edukasi dari yang aku sampaikan ke kamu. Semoga kedepannya kamu bisa mempraktekkan apa yang aku bilangkan ke kamu. Cukup sekian, terima kasih. Makasih ya untuk motivasi dan edukasinya, itu sangat membantu sekali untuk aku.